adik-adik, sekarang bersama Kak Gege, Kak Bella, dan Kak Tria yang akan menemani adik-adik di pagi hari ini untuk ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memulai beribadah, kita mau bersemangat dulu nih. Kak Gege punya yel-yel. Nah, udah pada tahu belum nih yel-yelnya kayak gimana? Sudah. Oke, langsung aja ya, Kak adik-adik lihat dulu bagaimana nih yel-yelnya. Oke ya. 1, 2, 3. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama Lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Oke, sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama Lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Nah, udah bersemangat belum adik-adik? Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lagi. Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau mulai lagu ini dari awal. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk dapat beribadah Tuhan di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa kita ada kesaksian lagi loh dari anak-anak sekolah minggu. Nah, udah tahu belum adik-adik? Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu, terima kasih. Wah, bagus sekali adik-adik. Kita merasa terberkati dari kesaksian pujian tersebut. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Dengan segenap hati katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kami mau tumbuh Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Tolonglah aku, Yesus. Yesus, tolonglah aku. Firman kali ini kita mau lihat dari cuplikan. Ada yang tahu belum kisah siapa? Kak Gigi kasih sedikit bocoran nih. Adik-adik tahu nggak sih ada pria, dia rambutnya panjang dan kuat. Ayo, kira-kira siapa tuh? Iya, siapa? Udah tahu belum? Nah, adik-adik semakin penasaran ya. Kita lihat dulu ya cuplikan ini. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya.
Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah
penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, setelah sudah menonton cuplikannya, mari kita sama-sama mau ambil kitab kita mau buka di Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 33. Sama-sama buka ya adik-adik. Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 33. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Kak Gigi akan mulai dari ayat 16 dan seterusnya ya. Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika di kepalaku dicukul, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ayat 18, ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya Allah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ayat 22, tetapi rambutnya mulai tumbuh bulas sudah dicukur. Ayat 23, sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar pada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Ayat 24, dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Ayat ke-25, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Ayat 26, berkatalah Simson kepada anak yang menuntut dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Ayat 27, adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton melawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepada aku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Ayat 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya.
yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ayat 31 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol, di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ada amin adik-adik? Amin. Nah adik-adik, sungguh hebat ya kuasa Tuhan memberi kekuatan lewat Simson. Namun sayangnya, karena Simson dia tidak bisa menjaga rahasianya, akhirnya dia dibutakan oleh cintanya kepada manusia. Dan akhirnya kekuatannya bagaimana? Hilang. Kekuatannya ikut hilang karena dia sudah dibutakan oleh cinta kepada Delila. Nah adik-adik, siapa yang mau tetap kuat di dalam Tuhan? Saya. Ayo kita mau jaga hubungan dengan Tuhan, kita mau semakin kuatkan iman kita lagi, kita nggak mau tergiur oleh ajakan-ajakan teman kita yang membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Dan satu lagi yang luar biasa dari kisah Simson ini, dia sadar bahwa dirinya dia itu adalah sedang bersalah. Jadi dia meminta ampun dari Tuhan, memberikan kekuatan yang baru untuk melawan orang-orang Filistin. Sekalipun dengan membawa kabar yang memuliakan bagi Tuhan. Dia mengalahkan musuh yang lebih banyak saat dia masih hidup. Dari kisah Simson ini kita mau belajar bahwa kekuatan yang paling besar adalah dari Tuhan dan bukan dari siapapun. Nah, oke adik-adik, itu firman Tuhannya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan kita dari Mazmur 23 ayat 3. Mazmur 23 ayat 3. Sudah ketemu adik-adik? Amin. Amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia membenarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita mau menutup ibadah ini dengan menyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Tuhan tak berubah. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, di mana kami dapat beribadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita pada akhir ibadah kita. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa menjaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar, semangat bermain, semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.